Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di mana kita akan menyelami kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu kisah yang penuh dengan pelajaran berharga, yaitu kisah Nabi Lut, keponakan dari Nabi Ibrahim, yang diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya menuju jalan yang benar. Mari kita simak kisah selengkapnya. Nabi Lut adalah seorang nabi yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi Ibrahim, karena beliau merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Setelah berpisah dari Nabi Ibrahim yang menetap di daerah Palestina, Nabi Lut diutus oleh Allah untuk berdakwah di dua kota besar yang dikenal dengan nama Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora adalah wilayah yang subur dan kaya, tetapi masyarakatnya tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa. Mereka terlibat dalam berbagai perbuatan keji seperti perzinahan, ketidakadilan, dan terutama praktik homoseksualitas yang sangat merajalela pada masa itu. Allah mengutus Nabi Lut untuk memperingatkan dan mengajak kaumnya agar kembali ke jalan yang benar, meninggalkan perbuatan dosa, dan beriman kepada Allah. Nabi Lut dengan penuh kesabaran mulai berdakwah kepada kaumnya. Beliau menyampaikan pesan-pesan Allah dengan lembut dan bijaksana, mengingatkan mereka tentang azab Allah yang akan menimpa jika mereka terus-menerus dalam kemaksiatan. Nabi Lut tidak hanya sekedar menyampaikan dakwah, tetapi juga menunjukkan kasih sayangnya kepada kaumnya dengan berharap mereka akan bertaubat dan selamat dari azab Allah. Namun, meskipun Nabi Lut berdakwah dengan penuh keikhlasan, kaumnya tetap menolak seruannya. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga mencemooh dan meremehkan Nabi Lut. Kaum Sodom dan Gomora bahkan mengancam Nabi Lut dan para pengikutnya, serta berusaha keras untuk mempertahankan kebiasaan buruk mereka. Meskipun menghadapi penolakan yang keras, Nabi Lut tidak pernah menyerah. Beliau tetap teguh dalam menyampaikan dakwanya, meskipun hanya sedikit orang yang mengikuti ajaran beliau. Kesabaran dan keteguhan Nabi Lut dalam menghadapi tantangan ini menjadi teladan yang luar biasa dalam berdakwah, menunjukkan bahwa seorang nabi tidak pernah berhenti berusaha meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat. Kaum Sodom dikenal karena perilaku homoseksual yang merajalela. Mereka secara terang-terangan melakukan perbuatan ini dan bahkan mencoba melakukannya dengan tamu-tamu Nabi Lut, yaitu malaikat yang datang dalam wujud manusia tampan. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan dilarang keras dalam ajaran Islam. Nabi Lut diutus oleh Allah
untuk mengajak kaumnya meninggalkan kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar. Namun, meskipun Nabi Lut berdakwah dengan penuh kesabaran, kaum Sodom justru menolak peringatan tersebut. Mereka mencemooh, meremehkan, dan mengancam Nabi Lut, bahkan berniat melakukan kejahatan terhadap beliau dan para pengikutnya. Kaum Sodom juga terlibat dalam berbagai bentuk ketidakadilan sosial seperti perampokan, pemerasan, dan perilaku buruk terhadap pendatang atau tamu. Mereka tidak menunjukkan rasa hormat atau kemanusiaan kepada sesama, dan kejahatan ini terjadi secara sistematis dan meluas di seluruh kota. Kaum Sodom bukan hanya melanggar hukum moral dan sosial, tetapi juga menentang hukum Allah secara terang-terangan. Mereka menolak untuk mengakui kekuasaan Allah dan enggan mematuhi ajaran yang disampaikan oleh Nabi Lut. Keangkuhan dan kesombongan mereka ini adalah salah satu alasan mengapa azab Allah ditimpakan kepada mereka. Suatu hari, Allah mengutus beberapa malaikat untuk turun ke bumi dengan membawa misi yang sangat penting. Malaikat-malaikat tersebut diutus untuk memberi kabar kepada Nabi Lut tentang azab yang akan menimpa kaumnya dan untuk menyelamatkan beliau serta keluarganya yang beriman. Untuk menyamarkan identitas mereka, malaikat-malaikat ini hadir dalam wujud manusia tampan yang luar biasa menarik. Saat malam tiba, para malaikat ini sampai di kota Sodom dan bertamu ke rumah Nabi Lut. Ketika Nabi Lut melihat tamu-tamu yang tampan ini, beliau merasa khawatir. Nabi Lut tahu betul tentang kebiasaan buruk kaumnya yang sering berbuat keji terhadap para pendatang. Namun, sebagai seorang tuan rumah yang baik, Nabi Lut menyambut para tamunya dengan penuh hormat dan menawarkan perlindungan serta tempat tinggal. Kabar kedatangan tamu-tamu tampan ini segera menyebar ke seluruh kota. Penduduk Sodom yang memang gemar melakukan perbuatan keji segera berkumpul di sekitar rumah Nabi Lut. Mereka mendatangi rumah beliau dengan niat buruk, ingin melakukan perbuatan yang tercela terhadap tamu-tamu tersebut. Dengan hati yang cemas, Nabi Lut keluar dan mencoba mencegah kaumnya dari melakukan perbuatan yang hina ini. Beliau berusaha mengingatkan mereka agar takut kepada Allah dan memohon agar mereka tidak mempermalukan beliau sebagai tuan rumah. Nabi Lut bahkan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi jika itu dapat mengalihkan perhatian mereka dari niat jahat terhadap tamu-tamunya. Namun, kaum Sodom tidak peduli dan tetap mendesak untuk melakukan kejahatan tersebut. Di saat yang penuh ketegangan itu, malaikat-malaikat yang masih dalam wujud manusia tampan tersebut akhirnya mengungkapkan identitas mereka kepada Nabi Lut. Mereka berkata bahwa mereka adalah utusan Allah dan telah datang dengan membawa kabar tentang kehancuran yang pasti akan menimpa kaum Sodom karena kejahatan mereka yang melampaui batas. Para malaikat menenangkan Nabi Lut dan memerintahkan beliau
untuk segera membawa keluarganya keluar dari kota sebelum fajar tiba, kecuali istrinya yang tidak beriman. Mereka juga meyakinkan Nabi Lut bahwa kaumnya tidak akan dapat menyentuh para tamu tersebut karena mereka dilindungi oleh Allah. Dalam sekejap, para malaikat menimpakan kebutaan kepada orang-orang yang mengepung rumah Nabi Lut, sehingga mereka tidak lagi bisa melihat dan tidak mampu melaksanakan niat jahat mereka. Dengan hati-hati, Nabi Lut segera mempersiapkan diri dan keluarganya untuk meninggalkan kota yang akan segera dihancurkan. Momen kedatangan malaikat ini adalah titik balik yang menentukan dalam kisah Nabi Lut. Ini menunjukkan keadilan Allah yang tidak membiarkan kejahatan berlangsung tanpa akhir, dan juga kasih sayangnya yang menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman dari azab yang dahsyat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Lut memiliki 2 putri yang ikut bersamanya ketika meninggalkan kota Sodom sebelum azab Allah diturunkan. Kedua putri ini beriman dan mengikuti ayah mereka dalam melarikan diri dari kehancuran kota. Mereka adalah bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah karena iman mereka. Istri Nabi Lut juga sering disebut dalam konteks kisah keluarganya. Berbeda dengan putri-putrinya, istri Nabi Lut tidak beriman dan memilih untuk tetap bersama kaum Sodom. Karena ketidakimanannya, istri Nabi Lut tidak ikut selamat dan dihukum bersama penduduk Sodom lainnya. Dalam Al-Quran, istri Nabi Lut digambarkan sebagai sosok yang berpaling ke belakang. Ketika mereka sedang melarikan diri, yang dianggap sebagai simbol dari ketidakimanannya dan keengganannya untuk sepenuhnya meninggalkan kehidupan di Sodom, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan sebagai utusan-utusan kami, mereka datang kepadanya dengan berita gembira. Mereka berkata, kami datang untuk membinasakan penduduk kota ini. Sesungguhnya penduduk kota ini adalah orang-orang yang zalim, dan kami hanya menyelamatkan Lut dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menetapkannya termasuk orang-orang yang tinggal. Quran Surah Al-Hijr ayat 58-60. Setelah semua kejadian yang penuh ujian, Nabi Lut dan keluarganya akhirnya diselamatkan oleh Allah. Mereka meninggalkan Sodom dengan rasa syukur atas perlindungan yang diberikan olehnya. Di tengah kehancuran yang melanda kaum yang ingkar, terdapat ketenangan dan kedamaian bagi mereka yang beriman dan taat kepada Allah. Demikianlah kisah Nabi Lut. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Dengan mendukung channel ini, kalian juga turut serta dalam menyebarkan ilmu yang insya Allah dapat menjadi amal jariah. Terima kasih atas dukungan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.